Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isna dari IM Sleman. Pertanyaan saya mau minta penjelasan atas ada dua buah ayat yang saya pikir dari redaksinya ini sedikit kontradiktif seperti itu ya. Jadi ada ayat Arum ayat 21 dan di An-Nisa ayat 1 terkait penciptaan manusia. Jadi ketika tadi di awal kita berbicara tentang mana yang lebih dulu antara penciptaan laki-laki dan perempuan. Di surat Ar-Rum ayat 21 itu ada kalimah wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Kemudian di surat An-Nisa ayat 1 itu bunyinya ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha. Pada surat Ar-Rum ayat 21 ini itu min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Jadi dari kata kum min anfusikum azwaja, dari seorang laki-laki diciptakanlah jodohnya. Azwaja itu kan bentuk jamak dari zauj. Kemudian litaskunu ilaiha, ha di sini berarti dhamir muttasil muannas. Berarti penciptaan laki-laki dulu kemudian perempuan, sedangkan di surat An-Nisa ayat 1 itu min nafsi wahidah, dari jiwa yang satu, wa khalaqa minha zaujaha, dan diciptakan darinya sosok laki-laki. Saya juga baru selesai membaca bukunya Buya Yunahar juga, lebih tipis dari buku itu, saya lupa judulnya apa, tentang gender juga. Jadi di situ disampaikan bahwa pernyataan kedua dalam surat An-Nisa min nafsin, nafsin di sini tidak dimaknai sebagai jenis kelamin, entah laki-laki atau perempuan, tapi memang penciptaan manusia ini berasal dari sesuatu yang memang satu padu seperti itu. Tidak ada laki-laki dan perempuan. Jadi yang ingin saya tanyakan bagaimana terkait dua redaksi di kedua ayat dalam dua surat ini yang kok sepertinya kontradiktif seperti itu. Yang kedua, saya bukan ingin menyampaikan pertanyaan, tapi saya mau menyampaikan pernyataan. Tadi mungkin kalau disampaikan bahwa cerita ada perempuan yang enggan dimintai tolong oleh laki-laki karena dia merasa kuat. Hari ini juga banyak laki-laki yang dia terjebak dalam paradigma feminisme liberal, yaitu dia beranggapan bahwa semua feminisme itu liberal. Dia memahami bahwa orang kalau sudah jadi feminis, dia merasa dia bisa melakukan apapun, dia merasa bisa hidup tanpa laki-laki. Jadi ketika ada temannya yang berusaha memperjuangkan keadilan gitu, dia enggan membantu karena dia pikir kamu feminis kok, kamu yang teriak sendiri bahwa kamu bisa hidup tanpa laki-laki seperti itu. Jadi saya mau menambahkan dari cerita Buya tadi saja. Terima kasih. Terima kasih Mbak Isna. Baik, selanjutnya yang belakang frekuensi tadi yang saya tunjuk, angkat tangannya. Ya, Mas Fajar. Nama saya Wildan Kurniawan, Buya Yunahar yang terhormat dan teman-teman semua yang saya banggakan. Yang ingin saya tanyakan pertama, bahwa kaitannya dengan kesetaraan gender ini nanti bisa juga berkaitan dengan LGBT. Nah, manusia itu juga memiliki, yang kita tahu ada dua hormon yang khususnya perempuan adalah estrogen. Nah, Buya, di luar negeri nikah sesama jenis itu dihalalkan, di Belanda atau di Jerman atau di negara-negara yang memang menghalalkan itu. Dan rata-rata orang dari beberapa belahan dunia yang khususnya di Indonesia tidak mengatur tentang pernikahan sejenis, larinya ke sana untuk bisa menikah sejenis. Nah, kemudian dalam tubuh ada salah satu penelitian yang menyatakan bahwa hormon yang ada dalam sebuah hormon disuntikan ke ayam potong. Nah, kemudian ayam potong itu ternyata bisa mengubah struktur hormon yang ada dalam manusia. Contohnya adalah seperti di Indonesia, bahwa ada ayam potong yang dimakan
kemudian itu ternyata berpengaruh kepada, mohon maaf, sekarang sudah banyak anak SD yang khususnya perempuan menstruasi, seperti itu. Kemudian selanjutnya, bahwa di Quran surat Al-A'raf ayat 80, di situ dinyatakan bahwa kasus homoseksual pertama adalah ada di kaum Sodom, kaumnya Nabi Lut. Gitu. Jadi sebelum itu tidak ada hal seperti itu. Kemudian saya pernah diskusi dengan salah satu dosen perempuan di UIN. Dia berkata bahwa kasus LGBT ini sebenarnya bukan sebuah penyakit, tapi itu fitrah dari manusia. Begitu, fitrah dari manusia. Sehingga yang ingin saya tanyakan kepada Buya, apakah faktor-faktor yang bisa mempengaruhi terhadap tadi LGBT ini? Karena salah satu pepatah menyatakan bahwa you are what you eat. Jadi kadang makanan saja bisa berpengaruh kepada sistem yang ada dalam kendali diri kita. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ke depan, Mas Fajar. Yang baik baju hitam. Langsung, Mas. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Misbah. Ya. Yang ingin saya tanyakan adalah sama seperti yang jadi catatannya Ustadz Niko tadi tentang surat An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, tadi Ustadz Zunahar menjelaskan bahwa surat An-Nisa itu ayat 34 itu batasannya adalah tentang rumah tangga, begitu. Dan dikatakan juga ketika tadi ada salah satu parpol menggunakan ayat itu sebagai bantahan ketika Bu Mega maju, nah itu kurang tepat, begitu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah di luar konteks rumah tangga, apakah perempuan itu diperbolehkan menjadi pemimpin? Kemudian kalau diperbolehkan, sejauh mana para ulama memberikan batasan perempuan itu boleh memimpin? Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Depannya, monggo. Diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Muhammad Fadlan Siddiq. Di sini saya mau coba bertanya juga soal yang tadi dijelaskan, yaitu ayat-ayat Qawwamul An-Nisa tadi. Jadi gini, yang saya pertanyakan itu soal kudetanya tadi. Jadi kalau seandainya dalam bahtera rumah tangga gitu ya, seorang nahkoda ternyata tak mampu memegang supir kapalnya, maka otomatis ceweknya yang megang supir, itu mungkin jenis kudetanya. Cuma dalam contoh realnya kasusnya itu gimana? Itu satu. Ini maksudnya pertanyaan tetap satu, cuma tanda tanyanya ada 3. Enggak. Jadi yang pertama, kalau ceweknya tadi pegang kendali supirnya, otomatis dia sudah main kudeta di sana. Tapi yang saya pertanyakan contoh kasus realnya gimana, itu pertama. Yang kedua adalah ketika nahkodanya ternyata tak mampu. Oke, terus saja Mas. Di kudeta. Ternyata si cowoknya nahkodanya tak mampu memegang supir. Apakah selama masa tak mampu dia berdosa? Gitu kan? Dan pada saat dia berdosa, artinya dia harusnya memperbaiki diri. Tapi saya nggak tahu. Di sini yang dimaksud dia tak mampu pegang supir itu, apakah murni soal kualitas diri atau jangan-jangan soal fisik? Kalau soal fisik, kayaknya sulit dibilang kalau dia berdosa gitu. Itu yang kedua, tanda tanya yang ketiga adalah apa ya? Ini soal kudeta, contoh realnya berdosa. Nggak boleh banyak-banyak lagi aja. Iya, oke, baik. Terima kasih. Ya, sudah banyak pertanyaan ya. Sekali lagi sebelum Buya Yunahar menjawab, mungkin bagi teman-teman yang baru pertama kali ke kajian malam Sabtu,
Kalau misalnya nanti teman-teman berkenan masuk WhatsApp grupnya Kamastu, nanti bisa mendaftarkan nomor WA-nya ke meja presensi ya. Jadi nanti dimasukkan ke grup WhatsApp-nya Kamastu, nanti bisa mengetahui tentang tema-tema maupun pembicara-pembicara Kamastu pekan depan maupun informasi-informasi dari berbagai macam persyarikatan Muhammadiyah lainnya. Jika nanti dirasa kurang berkenan dan tidak betah di WhatsApp grupnya, nanti bisa live group dengan sendirinya. Baik. Bu ya, ini yang pertama dari Mbak Isna. Mbak Isna Ketua IMM Sleman yang baru ya? Ya, oke, yang kemarin baru dilantik ya. Tentang Quran Surat An-Nisa ayat 1 dan Ar-Rum 21 seolah-olah bertabrakan. Bagaimana komentar Ustadz? Jadi dalam surat An-Nisa itu khalaqakum. Kalau Ar-Rum pakai lakum. Ya, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Jadi beda itu. Satu khalaqakum, telah menjadikan kamu min nafsin wahida wa khalaqa minha. Nah, kalau di Ar-Rum wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum. Jadi bukan kamu diciptakan dari azwaja, tapi khalaqa lakum, diciptakan untukmu azwaja. Jadi harus jeli, yang satu pakai lakum, satu kum. Jadi itu dua hal yang berbeda. Tidak ada kontradiksi apapun. Nah, kalau Ar-Rum itu ya ayuhan nas, ya wa min ayatihi, itu Ar-Rum wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kekuasaannya an khalaqa lakum, telah menciptakan untukmu min anfusikum, kamu itu manusia semuanya, min anfusikum, dari jenismu sendiri, jadi jenis manusia. Jadi ini bukan masalah laki perempuan, tapi sama-sama manusia. Azwaja, nah di sini yang membedakan pasangan. Jadi kalau Anda baca dalam Al-Quran dan terjemahan selalu diterjemahkan azwaja itu istri, itu karena penterjemahnya laki-laki. Coba kalau terjemahnya perempuan, dia mungkin artikan azwa itu suami. Wahai para istri, Allah telah menciptakan untuk kamu istri, suami sebagai pasangan. Al-Quran netral. Ya. Azwaja itu jamak dari zaujun. Zaujun itu netral, bisa laki-laki, bisa perempuan. Jadi zaujun itu pasangan artinya, pasangan. Dan pasangan itu harus beda. Anda laki-laki, kalau Siti Mustah Mulia bisa pernah mengatakan, menurut pembacaan saya terhadap ayat-ayat pasangan di dalam Al-Quran, azwaja, zawj, pasangan itu tidak harus laki-laki dengan perempuan, tapi bisa laki-laki dengan laki-laki, bisa perempuan dengan perempuan. Itu bagaimana cara dia membaca, tidak tahu saya. Nah, namanya berpasangan, kok laki-laki sama laki-laki itu bukan berpasangan namanya. Kalau berpasangan itu positif, negatif, laki dan perempuan. Kalau laki-laki sama laki-laki itu bukan pasangan. Perempuan sama perempuan bukan pasangan menurut bahasa Arab. Itu MUI protes waktu itu. Lalu laporkan sama atasannya. Atasannya Pak Atok Muhdar. Dipanggil oleh atasannya. Dimarahi. Dia nggak ngaku, nggak pernah saya bilang begitu. Nah, lalu dilihatkan makalah yang ditulis, ini makalah Ibu, iya. Padahal di makalahnya ditulis, dia bilang nggak pernah. Karena itu dia dapat hadiah, dapat penghargaan di mana-mana. Dapat penghargaan dari Condoleezza Menteri Luar Negeri Amerika, dapat penghargaan dari Filipina, dapat penghargaan dari Vatikan. Kenapa? Karena dia berani menyatakan bahwa dalam Islam berpasangan itu tidak harus laki-laki dan perempuan, tapi bisa laki-laki dan laki-laki, bisa perempuan. Itu bagi orang Barat sesuatu yang luar biasa.